Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman, bunda-bunda? Semoga diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Nah, teman-teman, di sini aku share videonya lagi ya. Ini tuh kegiatan ibu rumah tangga yang gak ada habis-habisnya. Oke teman-teman, nah ini semalam tuh dikarenakan hujannya nggak begitu gede ya teman-teman, tapi ini di depan rumahnya tuh becek-becek, terus banyak laron juga ya teman-teman. Ya udah seperti biasa saya siram-siram ya teman-teman. Dikarenakan kalau disapu-sapu begitu aja itu nempel-nempel ya teman-teman sayapnya, laronnya itu. Jadi ya sudah saya siram-siram seperti biasa. Oke teman-teman, apa kabarnya nih teman-teman, bunda-bunda? Ayo yang malas-malas bangun pagi, yang malas-malas beres-beres, ayo kita beres-beres bareng-bareng ya. Nah ini saya sambil disiram-siramin gitu ya, didorong-dorong gitu ya teman-teman, karena kan ya ini kan agak gerimis juga. Ini tuh sekitaran jam 5.30 ya teman-teman. Saya beres-beresnya diawali dari teras depan dulu ya teman-teman. Ini tuh kebetulan hari Minggu ya, jadi nggak terlalu sibuk sama anak-anak sekolah ya teman-teman. Jadi agak nyantai gitu ya beres-beresnya. Jadi saya mulainya dari teras depan dulu. Ini dikarenakan suami saya lagi ke kota ya, ada pengiriman kelapa, jadi ya enak aja gitu ya kalau lagi nggak ada suami. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, jadi kita tuh semangatnya tuh bener-bener semangat gitu ya buat beres-beres ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau pas suami ada di rumah tuh kayaknya males-malesan gitu ya teman-teman. Jadi enakan gitu ya, kayak apa ya, padahal nggak ngeganggu gitu, tapi kitanya tuh kayak ngerasa keganggu aja gitu ya. Jadi kayak kepengennya tuh diem aja gitu ya. Tapi kalau selagi pak suami lagi nggak ada di rumah teh asa enakan gitu ya teman-teman, nggak tahu kenapa ya. Nah ini saya bersihin apa ya namanya, keramik dindingnya ya teman-teman. Ini saya jarang-jarang ya bersihin keramik dindingnya ini ya, biar agak harerang lah gitu ya teman-teman. Meskipun kan nggak kotor-kotor banget, tapi ya setidaknya kan ada debu-debu nempel gitu ya. Jadi sesekali saya sambil ngepel juga, jadi ya sekalian aja dipel juga gitu ya teman-teman. Kalau sengaja mah gitu ya, lap-lap itu ya kayaknya gimana gitu ya, agak males-malesan gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi ya subura sabari aja lah, kesono kesini gitu ya, sambil dipel-pelnya gitu ya, dilap-lapnya gitu ya. Ini tuh nggak pakai apa soklin lantai ya teman-teman, jadi saya ya dilapin aja, dilap kering aja gitu ya. Karena tadi kan udah disiram-siram pakai air, didorong-dorong gitu, udah bersih. Cuman ini kan masih becek, basah-basah gitu ya teman-teman. Jadi ya udah saya keringin lagi aja pakai lapelan ini. Sekarang tuh setiap harinya hujan terus ya teman-teman. Jadi ya kadang-kadang sampai siang juga ya, gerimis-gerimis gitu ya teman-teman. Nah ini juga sama tiang-tiangnya ini, pilarnya ini saya dilap juga ya teman-teman. Ini juga sama, saya jarang-jarang bersin-bersin ini ya, kalau nggak kotor-kotor amat mah ya. Kalau ini tuh di sini apa tiangnya ini teh
nyiprat-nyiprat dari pinggirannya sono ya teman-teman. Jadi agak apa ya, kayak kuning-kuning gitu. Tapi alhamdulillah bersih juga kalau dibersihin ya. Ya mungkin agak semangatnya lebih kali ya teman-teman. Jadi ya saya sambil dilap-lap aja gitu ya. Itu tuh saya kepengen bersihin lampu dindingnya itu ya, lampu tiangnya itu teman-teman, dikarenakan kayak apa ya, kayak berlumut gitu, tapi jadi apa ya, ngerak gitu ya, mengerak gitu ya, jadi susah gitu dibersihinnya. Coba dong komen ya teman-teman kalau ada yang tahu yang tutorialnya ya, bisa bersihin lampu dinding itu. Saya minta sarannya ya teman-teman, bunda-bunda. Soalnya saya kalau bersihin lampu dindingnya itu teh dalamnya susah banget ya teman-teman, nempel gitu, udah dipakein ini dipakein itu tetap aja nggak bisa. Kalau ini mah ya sayang gitu ya kalau diganti gitu, mumpung kalau masih bisa dipakai mah ya sudahlah, biarin aja gitu. Tapi nggak enak banget ngelihatnya ya teman-teman. Nih saya buka-bukain jendela ya biar udaranya masuk gitu ya teman-teman. Ini saya langsung keluarin motor-motornya, dikarenakan tadi pagi tuh kan hujan, jadi ya sengaja saya belum keluarin motornya ya teman-teman. Harurin gitu ya, kalau ada motor-motor di sini teh harurin banget teman-teman ya. Lulu lalang teh menikah halangan ku motor gitu ya. Saya tuh kepengen si garasinya ini teh dipakein apa ya namanya tuh lowering door gitu ya teman-teman, jadi motornya nggak masuk-masuk ke dalam rumah ya, dikarenakan ya belum ada rezekinya ya, udah sabar aja dulu ya teman-teman. Nanti mah apa ya namanya, kalau udah ada itunya ya, lowering door itunya itu kayak sepeda motor apa kayak di situ gitu naruhnya ya teman-teman. Sekarang tuh kayak sepeda kayak mainan-mainan anak-anak itu saya disiapin, dikorbanin satu kamar ya, di situ semua naruhnya ya teman-teman. Jadi harurin barala gitu ya. Ini saya langsung mau beresin kamarnya si AA ya, Arispan ya. Kalian meja belajarnya kan berantakan banget, entah kenapa nih anak-anak ya, setiap harinya padahal diberesin tapi nggak tahu kayak gini lagi ya teman-teman, berantakan banget kayak buku-buku tuh ya, dimana aja naruhnya gitu ya. Kebetulan ini tuh banyak laron masuk teman-teman ke kamarnya Arispan, jadi semalam tuh yang lampu yang lain pada dimatiin, kebetulan lampu Arispan di kamar Arispan itu nggak dimatiin, jadi dia tuh masuk dari lubang angin teman-teman. Jadi pada banyak gitu berserakan gitu ya si laronnya itu di lantai itu. Jadi sekalian saya mau nyapu-nyapu di sini, jadi diberesin dulu semuanya teman-teman. Arispan ini jarang ya tidur di sini. Kalau pas suami ke kota tuh pada ngegonyok numpul semua di kamar saya teman-teman, pada ngampar gitu ya, pada boboknya gitu ya. Nggak tahu kenapa kalau pas suami lagi nggak ada tuh tidurnya malah satu kamar teman-teman ya, kayak Teteh Adel, Teteh Kesya, Arispan, Neng Alika, jadi semuanya ngumpul di kamar saya teman-teman. Katanya takut gitu ya, padahal makan kalau ada ayahnya tuh di rumah, padahal mah tidurnya masing-masing teman-teman, sendiri-sendiri ya. Nggak apa-apa, mungkin ya kepengen pada tidurnya sama mamanya ya teman-teman. Ya ini ya kalau anak bujang mah ya belum bisa beresin kasurnya sendiri ya teman-teman. Kalau Teteh Kesya sama Teteh Adel ya kadang-kadang kalau bangun tidur itu langsung beresin
kasurnya ya, tempat tidurnya sendiri ya teman-teman. Ya kalau namanya cowok makan nggak kayak cewek ya. Ya kalau disuruh baru gitu. Ya kadang-kadang kalau disuruh juga ya, kalau lagi nggak didengerin mah ya, kalau lagi males mah ya enggak teman-teman ya. Ya namanya juga kan anak cowok, nggak sama ya kayak cewek gitu ya. Ya kalau cewek kan emang harus benar-benar dididik dari kecil ya teman-teman, harus bisa mandiri gitu ya. Ya setidaknya kan kayak beresin kasur gitu ya. Sesekali kalau habis makan, kalau nggak ada cucian piring gitu ya, disuruh dicuciin piringnya bekas makannya dia ya teman-teman. Jadi ya sedikit-sedikit diajarin gitu ya. Jadi kalau mamanya sakit, jadi dia tuh mandiri, bisa sendiri ya teman-teman. Jadi saya tuh ngedidik anak-anak itu kayak misalkan kalau saya lagi repot, kalau lagi sakit, dia tuh diajarin kayak apa ya, masak buat dianya sendiri gitu ya teman-teman ya, kayak masak mie, kayak goreng telur, kayak goreng nasi, kayak ya yang gampang-gampang aja gitu ya teman-teman. Dia tuh pada bisa, alhamdulillah ya, pada nurut gitu ya. Mau yang cowok mau yang cewek, yang kecil juga sama udah bisa ya teman-teman. Jadi kan kalau saya sakit, dia tuh udah pada bisa sendiri apa ya namanya, ngeladenin dia sendiri gitu ya. Kalau jadi nggak, kalau mamanya sakit kan kalau lapar gitu kan nggak harus nungguin mamahnya bangun gitu ya teman-teman. Jadi tuh bisa sendiri gitu ya, mandiri. Nah ini saya udah sapuin laronnya ya teman-teman. Ini disapu-sapu tuh kan banyak banget. Nggak tahu kenapa ya air-air ini setiap malamnya tuh banyak banget laron keluar ya teman-teman. Ini tuh suka masuk ke dalam rumah. Kadang-kadang kan saya lupa matiin lampu semua gitu ya teman-teman. Terus kan anak-anak katanya suka takut kalau dimatiin lampu. Jadi itu semalam kamarnya Arispan itu nggak dimatiin teman-teman. Terus dia tuh lagi ngerjain apa gitu di kamarnya, jadi nggak boleh dimatiin. Jadi ya sudah, saya kelupaan langsung tidur ya teman-teman. Jadi ya udah deh masuk laronnya. Ini tuh suka susah banget disapunya teman-teman. Jadi si sayap-sayapnya itu teh pada ngapung-ngapung gitu ya. Jadi bulak-balik gitu, nyapunya susah banget gitu ya teman-teman disapunya. Nah ini saya sekalian apa namanya, lap-lap ini disapu-sapu ya pakai kemocing ya di area tipinya ya teman-teman. Meskipun nggak banyak debu ya tetap aja ya namanya debu gitu ya. Kadang-kadang nggak kelihatan gitu ya. Jadi ya sudahlah, saya sapu-sapu aja gitu. Padahal ini kan setiap hari saya sapu-sapu, kadang dilap-lap ya gitu ya teman-teman. Ya meskipun ya cuman segini-gininya gitu ya barang-barangnya, tapi kan kalau misalkan ya bersih kan enak ya teman-teman. Jadi ya mau leha-leha di situ, nonton TV tiduran apa gimana gitu kan enak gitu ya teman-teman, kalau pada bersih mah gitu ya. Harerang mah enakan banget gitu ya. Kitanya juga kan mau tiduran mau gimana gitu kan nyaman gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh setiap hari saya sapu-sapu pakai kemoceng. Kadang-kadang kalau misalkan ada debu membandel, saya lap pakai lap basah teman-teman. Oke teman-teman, bunda-bunda, bagi yang sudah menonton video saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih ya teman-teman, yang sudah subscribe, yang sudah like, komen. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih banyak. Semoga diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin, Allahumma amin. Sekarang tuh udah masuk musim hujan ya teman-teman.
Pak suami itu emang agak lambat ya pengiriman kelapanya ke kotanya ya teman-teman. Biasanya selang 2 hari sekali, sekarang mah kadang 4 hari sekali, kadang 5 hari sekali. Jadi tergantung pesanan dari kota ya teman-teman. Jadi ya kalau misalkan belum ada pesanan dari kota mah kita tuh nggak berani stok kelapa ya teman-teman, dikarenakan kan kalau takutnya pada busuk-busuk kan sayang gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau misalkan ada pesanan baru kita metik, baru nyuruh anak-anaknya metik ya teman-teman. Ini kebetulan hari ini ada kiriman ke kota ya teman-teman. Cuman sedikit gitu, ngepas mobil aja, tapi kan alhamdulillah apa ya namanya ya, meskipun jarang gitu ya musim hujan mah ya, siapa tuh ya yang mau makan es kelapa hujan-hujan dingin-dingin ya teman-teman. Tapi ya meskipun jarang-jarang juga kan alhamdulillah ya teman-teman ya, ada buat resiko we gitu ya teman-teman. Apa ya namanya ya, kalau musim hujan mah suami banyak di rumah teman-teman. Tapi kalau misalkan dia tuh banyak di rumah ya kadang-kadang ngerjain pekerjaan di rumah gitu ya teman-teman ya, kayak benar-benarin rumah apa gitulah ya. Kalau yang ya kalau yang ada harus yang dikerjakan gitu ya dikerjakan ya teman-teman, daripada bengong gitu kan, diem aja tiduran aja gitu kan ya di rumah. Nah ini juga saya tuh apa ya namanya, rumah ini tuh kebanyakannya Pak suami ya yang ngerjain sendiri ya teman-teman, kayak bikin plafon, kayak apa ya namanya ya, yang menurut kita tuh bayar tukangnya mahal aja gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau bisa mah dikerjain sendiri ya sendiri gitu ya teman-teman, kecuali kalau misalkannya kita nggak bisa ya baru kita tuh manggil tukangnya ya teman-teman. Saya ini tuh bikin rumahnya juga nyicil-nyicil ya teman-teman. Jadi waktu pemasangan plafon juga saya, suami sama mama ya teman-teman. Saya tuh bantuin Pak suami sama mama ya. Jadi apa ya namanya, apa yang diinginkan itu tercapai gitu ya teman-teman. Jadi dikarenakan yang ngirit budget gitu ya teman-teman. Jadi ya mumpung suami kan bisa gitu, jadi ya udahlah dikerjain sendiri gitu ya teman-teman. Kayak apa ya, bikin kolam, kayak bikin lantai depan teras itu pas suami sama saya teman-teman. Saya tuh disuruh ngadu gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kalau rumah pengen rapi bersih ya kita juga harus ikutan kerja keras ya teman-teman. Jadi saya tuh seneng gitu ya kalau udah rapi kan enak gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya Pak suami itu apa ya namanya, bukan terbiasa jadi tukang bangunan, tapi dia tuh kayak mencoba gitu ya teman-teman. Ya sedikit-sedikit ngerti gitu, bisa gitu ya. Tapi bukan dia tuh pekerja tukang bangunan gitu ya, bahkan belum pernah ya teman-teman, belum pernah ngerjain ya kayak kuli-kuli bangunan kayak gitu-gitu ya teman-teman. Tapi dia tuh suka mencoba gitu, alhamdulillah bisa gitu ya. Tapi kan di rumah sendiri mau bagus mau enggak gitu kan, tapi kan di rumah sendiri. Mungkin kalau di rumah orang mah ya mikir lagi ya teman-teman, takutnya kan kita mah bukan tukang gitu ya. Nah disingkat cerita ini saya sudah selesai cuci piringnya ya teman-teman.
Ya dikarenakan sekarang mah nggak begitu banyak kegiatan, jadi ya sudah seperti biasa ya, ngepel-ngepel, kayak sapu-sapu, cuci piring gitu ya teman-teman ya, yang agak nyantai-nyantai aja ya. Saya hari ini nggak nyuci dulu ya teman-teman, nggak cuci baju, dikarenakan kemarin kan setiap hari saya nyuci baju. Jadi ya sedikit gitu ya cuciannya ya teman-teman. Jadi ya sudahlah, nanti aja gitu nyuci bajunya, dikarenakan kan baru sedikit gitu ya. Jadi ya sudahlah, saya sambil nungguin pas suami pulang, jadi saya ya sambil ini aja gitu, beres-beres sedikit-sedikit ya teman-teman. Kemarin tuh pas suami berangkat malam ya, jam berapa, jam 8 malam. Nah dia tuh kadang-kadang nyampe rumah jam 12 siang teman-teman. Tapi kalau misalkan barangnya sedikit, kadang-kadang jam 9 jam 10 udah sampai rumah lagi juga ya teman-teman. Dia tuh kayak apa ya, jalan ke kota itu kayak jalan ke jamban ya teman-teman. Kalau orang Sunda mah kos lempang gajek kacai gitu ya teman-teman, kayak gitu ya, kayak jalan kacai cenah kayak gitu. Apa ya namanya ya gitulah ya teman-teman. Dia tuh ya bulak-balik aja nggak kerasa gitu ya teman-teman. Bagi dia mah ya mungkin kayak deket aja gitu ya, padahal mah lama teman-teman, 6 jam kayak 7 jam gitu ya sebaliknya gitu nyampe nya. Tapi ya kalau di jalannya lancar, alhamdulillah cepet nyampe nya gitu. Kalau misalkan macet ya, kayak di jalannya ada ya gangguan-gangguan gitu ya, ya mungkin lama lagi nyampe nya ya teman-teman. Dia tuh kadang-kadang bawa sampah kelapa juga dari kotanya, cuman berhubungan ada tetangga pengen nguruk apa ya di depan rumahnya itu teh, kayak apa ya, kayak apa ya namanya tuh, kayak gua tapi bukan gua ya teman-teman. Itu dia tuh minta sampahnya kelapa, tapi suami saya tuh jarang-jarang bawanya sampah kelapanya, karena kan di sono juga ada gitu ya, ya buat pembuangan kelapa, sampah kelapa teman-teman. Nah ini saya langsung apa ya, nyeduh kopi ya teman-teman, dikarenakan salah liur gitu ya. Saya tuh belum ngopi-ngopi ya teman-teman. Kalau saya makan gitu, kalau misalkan belum beres pekerjaan, belum apa gitu, belum bisa minum, belum bisa ngemil apa gimana gitu teman-teman, pengen beres dulu semua gitu baru gitu kan enak gitu. Jadi kan kalau duduk ngopi, kalau udah beres makan enak ya teman-teman. Tiba-tiba saya lagi nyeduh kopi, adik saya datang ke rumah ya teman-teman. Dia tuh suaminya baru datang dari Jakarta ya teman-teman. Jadi dia tuh suaminya kerja di Jakarta, jadi dia tuh kepengen main ke sini ya teman-teman. Nah dia tuh nggak bisa diem banget makannya teman-teman ya, sampai apa namanya lah, dikasih makan sampai nyiprat ke muka saya teman-teman ya makanannya ya. Jadi ya semuanya sampai ketawa. Oke teman-teman, saya akhiri videonya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.